Bab 981 Peningkatan Tubuh Fisik. Boom! Ketika celah kecil mata naga sejati dan Phoenix terbuka, tiga orang yang duduk di depan Mu Chen mendengar raungan naga yang mengintimidasi dan tangisan Phoenix tiba-tiba bergema darinya. Pada saat itu, mereka bertiga langsung melebarkan pupil mata mereka. Mereka bisa merasakan gelombang kekuatan yang menakutkan yang muncul dari tubuh Mu Chen. Itu adalah kekuatan milik naga sejati dan Phoenix. Namun, kekuatannya tampak lebih tak terbatas dan masif daripada sebelumnya. Mo Feng dan Mo Ling merasakannya lebih intens, karena mereka juga memiliki garis keturunan klan Phoenix di dalam diri mereka, sedangkan Phoenix sejati adalah kaisar asli klan Phoenix. Jadi, ketika Phoenix sejati mungkin terbangun di dalam tubuh Mu Chen, tubuh mereka berdua tidak bisa menahan gemetar sejenak. Mereka bahkan memiliki persepsi yang salah bahwa Mu Chen, yang duduk di hadapan mereka, bukanlah manusia, tetapi eksistensi superior dari klan Phoenix yang membuat mereka menghormatinya. Mengapa dia memiliki kekuatan Phoenix sejati yang begitu kuat? Ketidakpedulian di wajah Mo Feng telah lama menghilang saat dia menatap Mu Chen, yang matanya tertutup, dengan ketidakpercayaan. Bahkan di klan Phoenix, tekanan Phoenix sejati bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Tapi saat ini, itu telah muncul dari Mu Chen. Nine Nether menarik napas dalam-dalam juga dengan keterkejutan di matanya. Dia tahu bahwa Mu Chen telah mengembangkan Sutra Naga Phoenix. Jadi meskipun Mu Chen memiliki jejak tekanan True Phoenix di masa lalu, itu mengejutkan, tetapi tekanannya terlalu lemah. Selain mengejutkan orang lain, tidak ada penggunaan praktis apapun, hanya penampilan. Tapi sekarang, tekanan True Phoenix yang meledak dari tubuh Mu Chen semakin kuat sampai-sampai mereka pun akan merasa takut sebagai Divine Beast yang memiliki garis keturunan Phoenix saat menghadapi tekanan itu. Bahkan kekuatan mereka akan terasa sedikit tertekan karena ini. Tekanan ini tidak dapat dihindari kecuali seseorang memiliki kekuatan absolut untuk kebal terhadap tekanan semacam itu. Itu karena tekanan tersebut berasal dari garis keturunan dan kebangsawanan seorang Phoenix sejati. Dengung. Bas. Sementara mereka bertiga terkejut, naga sejati dan tato Phoenix meletus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di tubuh Mu Chen dan kekuatan hisap yang mengerikan meledak. Kekuatan hisap itu bukan milik mereka, dan embrio pasta darah spiritual yang melayang di tengah-tengahnya bergetar hebat saat dua arus merah bersiul darinya. Dua arus merah itu berukuran 10 kaki aneh, mengandung aura darah yang sangat besar karena mereka sepenuhnya dilahap oleh naga sejati dan tato Phoenix. Menyaksikan adegan ini, mereka bertiga sedikit kosong saat mereka menatap Mu Chen. Sebelumnya, mereka telah menghabiskan setengah hari bagi mereka untuk dapat menyerap seutas aura darah dari embrio pasta darah spiritual. Tetapi pada saat ini, tato naga sejati dan Phoenix di tubuh Mu Chen hanya seperti ikan paus. Kecepatan hisap membuat mereka merasa iri. Serap lebih cepat. Ketika Mo Ling melihat paus melahap gelombang aura darah, kekuatan hisap meledak sekali lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Meskipun embrio pasta darah spiritual memiliki aura darah yang sangat besar, bahkan yang berskala lebih besar mungkin tidak dapat menahan naga sejati dan tato Phoenix menjadi seperti ikan paus. Jadi jika mereka tidak memanfaatkan momen untuk menyerap kabut, maka tidak akan ada yang tersisa untuk mereka. Ketika Nine Nether dan Mo Feng mendengar kata-katanya, mereka segera menganggukkan kepala dan tidak lagi berbicara, lalu memfokuskan pikiran mereka untuk memurnikan untaian aura darah dari embrio dan dengan cepat menyerapnya. Saat mereka memurnikannya, tato naga sejati dan Phoenix di tubuh Mu Chen meledak dengan kekuatan hisap yang menakutkan, seperti yang diharapkan, langsung menyebabkan dua sinar merah keluar dari embrio. Ketika Nine Nether dan yang lainnya melihat dua balok merah, yang kira-kira 10 kaki sebelumnya, melihat untaian menyedihkan yang mereka serap, sudut bibir mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tetapi mereka tahu bahwa ini mungkin baru permulaan. Selama hampir setengah jam berikutnya, naga sejati dan tato Phoenix di tubuh Mu Chen terus-menerus melahap seperti ikan paus saat sinar dengan aura darah yang kuat tanpa henti mengalir ke arah mereka. Di bawah perfusi besar-besaran, naga sejati dan tato Phoenix yang berwarna ungu keemasan secara bertahap memiliki sebagian warna merah tua. Lebih jauh lagi, tato naga sejati tampak menjadi lebih besar dan tubuhnya menggeliat dengan kekuatan, sementara sisiknya tampak ditempa dari batu kecubung dan emas, tampak tidak bisa dihancurkan. Tato Phoenix sejati juga menjadi lebih dalam dan sayapnya yang terlipat sedikit terbuka. Namun, mata naga sejati dan tato Phoenix tidak terus terbuka, tetap pada celah kecil. Namun meski begitu, kekuatan yang terpancar dari mereka telah menyebabkan Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling terkejut di dalam hati mereka. Pada saat ini, dia mungkin bisa mengintimidasi beberapa orang jika dia ingin berpura-pura berasal dari klan naga atau Phoenix, kecuali fakta bahwa dia tidak bisa menunjukkan wujud Divine Beast. Retak.
Pada saat inilah embrio pasta darah spiritual, yang telah berputar di antara mereka, akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan secara bertahap setelah sejumlah besar penyerapan dan retakan mulai muncul di permukaan embrio. Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling melihat ke arah retakan itu dan mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Menurut sudut pandang normal tertentu, embrio pasta darah spiritual sudah cukup untuk mereka serap selama berhari-hari. Tetapi karena keberadaan Mu Chen, itu sudah habis bahkan setelah setengah hari. Hanya saja kali ini, mungkin sekitar 90% dari aura darah yang terkandung dalam embrio pasta darah spiritual itu diserap oleh Mu Chen sendiri. Kali ini, Mu Chen jelas mendapat manfaat paling banyak. Nine Nether memberikan pandangan meminta maaf kepada Mo Feng dan Mo Ling. Bagaimanapun, itu adalah sarannya untuk metode berbagi ini dan menilai dari situasi saat ini, kakak beradik itu jelas menderita kerugian besar. Menghadapi permintaan maafnya, Mo Feng menggelengkan kepalanya, mengungkapkan bahwa dia tidak terganggu olehnya. Meskipun embrio tempel darah spiritual sangat berharga, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan yang lain di Divine Beast Origin. Selain itu, metode berbagi ini telah disetujui oleh mereka semua sebelumnya dan Mu Chen mungkin tidak pernah menyangka akan mendapat manfaat yang begitu besar darinya. Retak, retak. Jumlah retakan secara bertahap meningkat pada embrio pasta darah spiritual. Menjelang akhir, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan membiarkan Mu Chen mengekstrak sedikit aura darah terakhir. Saat sinar terakhir terbang keluar, embrio tempel darah spiritual, yang awalnya menyilaukan, seketika berubah menjadi redup dan kilauannya menghilang. Pada akhirnya, embrio itu berubah menjadi abu saat jatuh. Aura darah yang terkandung dalam embrio tempel darah spiritual ini jelas telah benar-benar habis. Ketika embrio tempel darah spiritual menghilang, tato naga dan phoenix di tubuh Mu Chen sepertinya telah merasakan hal ini dan kilauannya berangsur-angsur berkurang saat mereka kembali menjadi tato di dada dan punggung Mu Chen. Tatapan Mu Chen juga tiba-tiba terbuka pada saat itu juga. Pupil hitamnya masih terlihat dalam tetapi pada saat itu ketika dia membuka matanya, ada seekor naga dan burung phoenix yang berkedip di matanya dan tekanan yang mencengangkan tiba-tiba menyapu. Di bawah tekanan itu, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling segera mengedarkan energi spiritual mereka, karena tekanan itu telah menyebabkan sirkulasi energi spiritual dalam tubuh mereka melambat. Tapi untungnya, tekanan itu datang dengan sangat cepat dan juga menghilang dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, itu benar-benar menghilang dan pupil mata Mu Chen kembali normal. Dia menunduk dan melihat tato naga sejati di dadanya, sebelum tatapannya berkedip. Meskipun tampaknya tidak ada banyak perubahan pada tato naga dan phoenix, Mu Chen tahu bahwa dia telah meningkat sekali lagi dalam sutra naga phoenix. Meskipun dia masih memiliki jarak ke tingkat kedua, Mu Chen bisa merasakan peluang dan harapan untuk menerobos. Mu Chen perlahan-lahan mengepalkan tinjunya dan dia bisa merasakan bahwa tubuh fisiknya menjadi lebih kuat melalui kultivasinya. Terutama tato naga dan phoenix. Mereka sepertinya samar-samar memiliki kekuatan khusus. Secara umum, kultivasi kali ini memiliki peningkatan yang cukup besar dalam kekuatan bertarungnya. Batuk. Ketika Mu Chen tenggelam dalam peningkatan kekuatannya, batuk lembut bergema di hadapannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat 9 Nether dan 2 lainnya menatapnya. Ketika Mu Chen melihat tatapan ketiganya, kecanggungan langsung muncul di wajahnya. Meskipun dia sedang dalam kultivasinya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia melirik abu di tanah. Itu adalah sisa-sisa dari embrio pasta darah spiritual, karena aura darah di dalamnya telah benar-benar tersedot habis. Maaf tentang itu, saya tidak tahu kalau itu akan sangat sombong. Mu Chen segera meminta maaf. Bagaimanapun, mereka berempat memiliki bagian dalam embrio tempel darah spiritual dan dia telah menyerapnya dengan cara yang sombong. Secara alami tidak adil bagi mereka bertiga. Meskipun dia dan Nine Nether tidak akan terganggu dengan masalah ini, dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Mo Feng dan Mo Ling. Jika kita bisa menemukan harta karun lain di Divine Beast Origin, aku akan menggunakannya untuk menebusnya untuk kalian. Ketika Mo Feng dan Mo Ling melihat ekspresi minta maaf di wajah Mu Chen, yang pertama tidak berbicara, tetapi melihat ke arah tato naga dan phoenix di tubuh Mu Chen, sementara yang terakhir mencibirkan bibirnya. Oke, anggap saja kamu melewati masalah ini, kami tidak akan bertengkar dengan ikan paus sepertimu. Mu Chen tersenyum kering saat dia mengambil pakaian, menutupi tubuhnya dan juga menghalangi pandangan Mo Feng. Mo Feng menarik kembali pandangannya dan melirik Mu Chen. Dia telah melihat yang terakhir lebih banyak di dalam hatinya. Awalnya, dia hanya mempertahankan pandangan pengamat mengenai masalah partisipasi Mu Chen.
Itu karena, dalam pandangannya, bahkan jika Mu Chen berhasil mengalahkan Jiang Ye dan Qin Xuan, itu tidak berarti apa-apa. Mereka berdua bukan apa-apa di hadapannya. Tapi setelah masalah sebelumnya, dia tahu bahwa Mu Chen mungkin telah menyembunyikan beberapa hal. Jadi jika dia masih memandangnya dengan acuh tak acuh, itu berarti dia bodoh. Mungkin dengan partisipasi orang ini, mereka mungkin benar-benar bisa mendapatkan hasil yang tidak terduga dalam perjalanan ke Divine Beast Origin ini. Kami mencapai asal binatang ilahi. Saat pikiran beredar di benak Mo Feng, suara Nine Nether tiba-tiba terdengar. Hati ketiganya bergetar sebelum mereka mengangkat kepala dan melihat bahwa sabuk meteorit yang tak berujung akhirnya berakhir. Di ujungnya ada sebuah benua kuno yang sangat besar yang melayang di kehampaan. Benua ini dipenuhi dengan aura sunyi. Meskipun mereka masih jauh, mereka masih terkejut sampai-sampai nafas mereka membeku. Samar-samar, ada auman binatang buas kuno dan kuat yang tak terhitung jumlahnya yang bergema dari zaman kuno. Mereka akhirnya sampai di Divine Beast Origin. Bab 982 Pagoda Pemurnian Tubuh Primordial. Saat cahaya yang menyilaukan bermekaran di depan Mu Chen, dia bisa melihat benua besar dalam cahaya. Benua itu sangat besar, bahkan jika Mu Chen masih di langit, dia masih tidak bisa melihat ujungnya, dan seluruh benua memancarkan aura yang sunyi dan tak terbatas. Ini adalah asal mula binatang ilahi. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Di zaman kuno, banyak ahli telah berkumpul di wilayah ini di seluruh benua binatang ilahi, mengumpulkan 20 hingga 30% dari keberadaan puncak alam binatang spiritual. Dengan demikian menyebabkan perhatian klan iblis dan mereka dengan cepat menurunkan kehancuran di atasnya, secara langsung menyebabkan alam binatang spiritual sangat menderita dalam sekejap. Mehm. Saat Mu Chen menghela nafas dengan kekaguman di dalam hatinya, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi saat dia melihat ke arah Divine Beast Origin dengan noda keheranan di wajahnya. Karena Divine Beast Origin terletak di kehampaan, dia memiliki pandangan yang sangat luas dan Mu Chen dapat melihat kawah yang berukuran beberapa juta kaki di Divine Beast Origin. Melihat dari langit, orang bisa melihat cetakan telapak tangan yang sangat besar. Telapak tangan itu tampak seperti turun dari langit saat merobek Divine Beast Origin ini dan jurang setinggi berjuta-juta kaki yang tak terhitung banyaknya menyebar, memotong Divine Beast Origin, yang mengubah medan. Kekuatan destruktif itu hanyalah sebuah Armageddon. Orang bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak keberadaan yang kuat yang telah direduksi menjadi abu dari telapak tangan ini. Di bawah telapak tangan ini, bahkan penguasa bumi raya seperti Mandala mungkin tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Ini adalah kehancuran yang disebabkan oleh klan iblis selama zaman kuno. Nine Nether berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, sambil berada di sisi Mu Chen. Meskipun alam binatang spiritual mempraktikkan hukum predator dan dipenuhi dengan kompetisi yang kejam, ini hanya hukum di alam binatang spiritual. Tapi klan iblis, yang tiba-tiba muncul, telah melanggar hukum ini. Mereka menyerang dan apapun yang tidak sama dengan mereka akan dihancurkan. Hal itu juga tepatnya agar seluruh dunia seribu besar akan memandang klan iblis sebagai musuh besar. Perang mempertahankan diri telah menyebabkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia seribu besar menghilang, bersama dengan jatuhnya eksistensi puncak yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, semua dendam dikesampingkan dan semuanya difokuskan untuk melindungi dunia seribu dewa sebagai tujuan mereka. Wajah Mu Chen sedikit serius. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dari perang itu, semua orang tahu bahwa klan iblis tidak sepenuhnya mundur dalam kekalahan. Dalam pertempuran itu, meskipun dunia seribu besar membayar harga yang mahal, itu tidak bisa dianggap sebagai kemenangan mereka. Itu karena ada banyak wilayah luas dunia seribu iblis yang direbut oleh klan iblis dan mereka masih memangsa mereka di perbatasan. Saat mereka telah mengumpulkan cukup kekuatan, Mu Chen tidak akan meragukan sedetik pun bahwa klan iblis akan melepaskan invasi destruktif lainnya. Pada saat itu, dunia seribu besar akan menghadapi kesengsaraan pemusnahan. Hanya memikirkannya, hati Mu Chen terasa agak berat, lalu dia menggelengkan kepalanya dan menenangkan hatinya, sebelum melihat Divine Beast Origin, yang dengan cepat mereka dekati, sebelum matanya tiba-tiba berkontraksi. Dia melihat bahwa dalam cetakan telapak tangan yang sangat besar, sepertinya ada 4 kolosi dari beberapa kaki yang sangat banyak yang tampak seperti puncak yang menjulang tinggi. Tapi entah kenapa, mereka membuat Mu Chen merasa takut. Itu bukan puncak. Kembali ketika klan iblis melancarkan serangan mereka, kultivator puncak dari Divine Beast Origin telah merasakannya terlebih dahulu dan berusaha untuk menghalangi mereka, memberikan kehidupan di tanah ini kesempatan untuk melarikan diri.
Nine Nether memandang keempat puncak dengan hormat, makhluk ilahi super, kura-kura ilahi skater yang memiliki kekuatan di alam berdaulat surgawi dengan pertahanan yang bahkan tidak dapat dihancurkan oleh makhluk ilahi dengan level yang sama. Tapi meski begitu, itu masih tidak berhasil menghalangi serangan destruktif yang menggabungkan kekuatan banyak raja dari klan iblis. Tubuhnya telah dihancurkan di bawah serangan itu dan hanya 4 anggota tubuhnya yang berdiri tegak, melindungi nyawa orang lain. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, ekspresinya berubah menjadi sedikit lebih serius dengan rasa hormat pada kultivator itu di dalam hatinya. Pada saat itu, jika ia ingin melarikan diri, dengan kekuatannya yang kuat, ia mungkin bisa melarikan diri. Tapi itu tetap untuk kehidupan Divine Beast Origin. Bahkan jika itu tidak berhasil melindungi Divine Beast Origin, keinginannya patut dihormati. Boom, boom. Ketika Mu Chen menghela nafas dalam hatinya, meteorit di bawah kaki mereka menyerbu ke atmosfer Divine Beast Origin. Di bawah gesekan dari kecepatan tinggi, meteorit dengan cepat memanas dan api mulai naik. Mu Chen dan yang lainnya segera mengedarkan energi spiritual mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, kemudian tanah di bawah mengembang di mata mereka, memberi tahu mereka bahwa mereka akhirnya mencapai Divine Beast Origin. Sebuah bola api melesat melintasi cakrawala, sebelum tanah kuno dan berserakan mulai menjadi jernih di mata mereka. Aura sunyi yang berhembus membuat mereka merasa seperti kembali ke zaman purba. Ayo pergi. Saat mereka melihat tanah semakin dekat, Nine Nether berteriak, lalu dia berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang, dengan Mu Chen dan 2 lainnya mengikutinya. Mereka berempat telah muncul di gunung yang jaraknya sangat jauh. Ketika mereka mendarat di tanah, suara gemetar terdengar dari kejauhan dan tanah bergetar dengan retakan yang menyebar di tanah. Kelompok Mu Chen melihat ke arah itu dan melihat api naik dari tanah. Meteorit itu telah membuat lubang yang dalam di tanah. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke tanah yang tidak dikenalnya ini. Wilayah ini dipenuhi dengan aura sunyi. Namun, itu compang camping, dan dia masih bisa merasakan kesunyian dari zaman kuno. Ada pohon-pohon besar setinggi berjuta-juta kaki berdiri di wilayah ini seperti gunung-gunung besar, dengan daun-daun dan ranting-ranting yang menyebar, menyelimuti radius 1000 kaki, terlihat sangat megah. Batu-batu seperti raksasa tersebar di sekelilingnya dan, jika dilihat dari jauh, mereka tampak seperti patung yang tertidur, dan sepertinya ada tekanan khusus yang menyebar. Selamat datang di asal mula binatang ilahi. Ketika Mu Chen melihat sekeliling, Nine Nether dengan ringan tersenyum dari samping. Mu Chen tersenyum, lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dan melihat apa yang tampak seperti bola api yang tak terhitung banyaknya jatuh dan menghantam berbagai area di Divine Beast Origin. Sepertinya orang-orang dari klan binatang spiritual lainnya telah sampai juga. Mo Feng melihat pemandangan ini, lalu dengan samar membuka mulutnya. Ketika dia berbicara, ekspresi keempatnya menjadi dingin dan tatapan mereka menjadi sedikit lebih serius. Mereka tahu bahwa kompetisi Divine Beast Origin akan dimulai sekarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Chen memandang Nine Nether dan bertanya. Dia terlalu asing dengan Divine Beast Origin. Jadi, dia hanya tahu sedikit tentang tempat ini dan hanya bisa bergantung pada pendapat Nine Nether dan yang lainnya. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, dia merenung sejenak, sebelum menatap Mo Feng dan berpikir, saya sarankan perhentian pertama kita adalah pagoda pemurnian tubuh primordial. Pagoda pemurnian tubuh primordial. Mu Chen tertegun. Hehe. Di zaman kuno, ada 30 pagoda pemurnian tubuh di Divine Beast Origin dengan efek ilahi untuk memurnikan tubuh fisik. Jika seseorang bisa melewatinya, mereka tidak hanya bisa mendapatkan peningkatan pada tubuh fisik mereka, mereka juga akan diberi hadiah yang berbeda, tergantung pada pencapaian mereka. Rumor mengatakan bahwa kemampuan ilahi dan artefak kuasi suci bahkan termasuk dalam hadiah. Mo Ling terkekeh. Kemampuan ilahi. Artefak suci semu. Wajah Mu Chen langsung berubah saat dia menatap Mo Ling dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka pagoda pemurnian tubuh primordial bahkan memiliki hadiah seperti itu. Di dunia 1000 dewa, seni ilahi yang lebih tinggi dari peringkat sempurna dikenal sebagai kemampuan ilahi. Belum lagi seorang ahli penguasa, bahkan penguasa bumi pun akan tergoda oleh kemampuan ilahi. Itu karena setiap kemampuan ilahi memiliki kekuatan yang merusak. Sesuatu yang melampaui batas-batas seni ilahi, kemampuan ilahi. Dan orang bisa mengintip melalui ini dari apa yang disebut kemampuan berdaulat. Sedangkan untuk artefak kuasa Sein, tidak ada penjelasan yang diperlukan karena itu terbukti dari piramida penindasan iblis cahaya bintang. Tentu saja, piramida penindasan iblis cahaya bintang adalah artefak suci asli, sebuah item yang berada di level yang lebih tinggi daripada artefak suci semu. Namun meski begitu, inilah alasan mengapa hal itu lebih menggoda bagi Mu Chen.
Itu karena Sein artifak asli terlalu kuat untuk dia gunakan dan tidak mungkin baginya untuk mengendalikannya. Tetapi jika itu adalah artefak suci semu, dia mungkin bisa menambahkannya ke dalam kekuatannya. Benarkah? Mu Chen menatap Nine Nether dengan ketidakpercayaan saat dia mencari konfirmasi lain. Nine Nether menganggukkan kepalanya. Itu memang benar. Tapi seseorang harus mendapatkan pencapaian luar biasa dalam piramida untuk mendapatkan kemampuan ilahi atau artefak suci semu, dan siapapun yang bisa mencapai prestasi seperti itu adalah para jenius dari klan binatang ilahi yang kuat. Mu Chen menjilat bibirnya, karena itu tidak terduga. Jika apa yang disebut kemampuan ilahi dan artefak suci semu dapat diperoleh dengan mudah, maka itu tidak akan begitu langka. Hanya klan-klan puncak yang bisa memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk membangun pagoda pemurnian tubuh primordial. Tapi dari 30 pagoda, hanya 5 yang tersisa. Selain itu, mereka semua rusak dan dengan demikian, kuota sangat terbatas di setiap pembukaan pagoda pemurnian tubuh primordial. Oleh karena itu, persaingan untuk mendapatkan kuota tersebut pasti akan sangat ketat. 9 Nether menambahkan. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, ada lebih banyak pasar daripada pasokan. Dengan efek ilahi dari pagoda pemurnian tubuh primordial, tidak ada yang mau melepaskannya begitu saja. Karena semua orang sudah tahu betapa luar biasanya pagoda pemurnian tubuh primordial, mari kita pilih apakah kita harus pergi dan berkompetisi. 9 Nether memandang Mu Chen dan dua lainnya. Karena mereka telah membentuk tim, pendapat setiap orang harus dikoordinasikan untuk mencegah perbedaan pendapat. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia merenung sejenak, sebelum mengangkat tangannya. Dia sudah bersentuhan dengan tingkat kedua dari Sutra Naga Phoenix, jadi dia hanya bisa meminjam kekuatan pagoda pemurnian tubuh, maka dia mungkin benar-benar bisa menerobos ke tingkat kedua. Pada saat itu, pasti akan ada perubahan besar pada kekuatan bertarungnya. Oleh karena itu, dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Mo Feng dengan samar menganggukkan kepalanya. Karena kita sudah berada di Divine Beast Origin, saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan mudah bagi kita. Saya juga ingin mengetahui kejeniusan klan lain. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Mo Feng mengangkat tangannya. Ketika Mo Ling melihat keputusan Mo Feng, dia tertawa kecil, aku akan mengikuti kakakku. Nine Nether langsung tersenyum setelah melihat pendapat mereka, lalu dia melihat ke arah barat laut dan tersenyum. Karena itu masalahnya, maka kita akan pergi dan melihat pagoda pemurnian tubuh primordial yang terkenal itu. N. Bab 983 Klan Skyrock. Benua yang luas itu compang camping dan rusak, dipenuhi dengan atmosfer seperti reruntuhan di seluruh wilayah ini. Tetapi bahkan jika benua ini compang camping, itu masih memancarkan tekanan unik yang menyebabkan semua orang di sini merasa hormat di dalam hati mereka untuk zaman kuno. Waduh! Melihat cakrawala tanpa batas saat angin bertiup, 4 garis cahaya terbang dari kejauhan, membawa suara angin yang menusuk telinga saat mereka dengan cepat terbang ke kejauhan. Keempat garis cahaya itu secara alami adalah kelompok Mu Chen, yang telah menempatkan tujuan mereka di pagoda pemurnian tubuh primordial setelah tiba di Divine Beast Origin. Mereka telah melakukan perjalanan selama hampir setengah hari dan mereka juga telah bertemu dengan klan binatang spiritual lainnya di sepanjang jalan. Tapi karena mereka saling menjaga dan takut satu sama lain, mereka tidak mengalami perselisihan. Lagi pula, sebelum melihat harta karun, tidak ada yang ingin menghabiskan energi mereka dengan sia-sia. Siapapun yang bisa datang ke Divine Beast Origin bukanlah orang biasa, atau mereka memiliki beberapa kemampuan. Oleh karena itu, mereka tidak akan memprovokasi orang lain tanpa manfaat. Justru itu, jadi Mu Chen dan yang lainnya merasa agak bebas dari masalah dalam perjalanan mereka. Menurut arah kita harus berada 1 hari lagi dari pagoda pemurnian tubuh primordial terdekat. Saat mereka terbang, Nine Nether memegang kompas yang terbuat dari tulang binatang dengan kilau di atasnya yang samar-samar membentuk peta buram dengan gambar pagoda di tengah peta. Itu pasti tujuan mereka untuk perjalanan ini. Mu Chen menganggukkan kepalanya, dia tidak cemas, karena dia telah sedikit memejamkan mata dalam perjalanan mereka. Saat pikirannya beredar, dia tanpa henti menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Tetapi saat Mu Chen dengan cepat menyerap energi spiritual, dia bisa merasakan gelombang energi aneh bercampur di dalamnya dan ketika itu diserap ke dalam tubuhnya, Mu Chen bisa merasakan aura darahnya yang tampaknya menjadi sedikit lebih hidup. Energi spiritual dalam Divine Beast Origin sebenarnya mengandung jejak energi yang dapat memurnikan tubuh fisik. Sedikit menelusuri kembali energi tersebut, Mu Chen dapat merasakan bahwa itu adalah aura sunyi yang menyebar di antara langit dan bumi. Tidak heran mengapa Divine Beast Origin memiliki kepentingan dan bobot yang begitu penting di benua.
Divine Beast. Berkultivasi di sini sangat bermanfaat bagi klan binatang spiritual dan ilahi. Mu Chen dalam hati memuji. Meskipun dia telah menyerap selama setengah hari, peningkatannya masih belum sebanding dengan setetes pun dari pasta darah spiritual, tetapi tidak ada habisnya di tempat ini dan dia tidak perlu mencari-cari dengan getir seperti yang dia lakukan untuk pasta darah spiritual. Dalam jangka panjang, peningkatan ini agak menakutkan. Sepertinya efek pemurnian dari Divine Beast Origin untuk tubuh fisik benar-benar bermanfaat. Merasakan aura darah yang melonjak di tubuhnya, senyuman muncul di wajah Mu Chen dan dia semakin berharap terhadap pagoda pemurnian tubuh primordial. Selama dia bisa menembus ke tingkat kedua dari fisik naga Phoenix, dia akan bisa menghadapi penguasa tingkat ketujuh hanya dengan tubuh fisiknya saja pada saat itu. Dia tidak hanya perlu membantu 9 neter mendapatkan garis keturunan burung abadi primordial selama perjalanan ke asal mula binatang ilahi ini, tetapi dia juga perlu meningkatkan kekuatannya sehingga dia akan memenuhi syarat untuk bersaing dalam evolusi tubuh abadi matahari besar ketika istana surga kuno muncul. Selama hari berikutnya, mereka berempat melakukan perjalanan tanpa henti dan di bawah kecepatan penuh perjalanan mereka akhirnya mencapai area di mana pagoda pemurnian tubuh primordial berada. Mereka berempat muncul di sebuah puncak dan mereka melihat ke kejauhan, sebelum mereka melihat sebuah kota besar yang berjarak ribuan mil berdiri di tengah-tengah pegunungan. Meskipun kota ini sudah menjadi reruntuhan, mereka masih bisa melihat keagungan yang pernah dimiliki kota ini, meskipun sudah menjadi reruntuhan. Pada zaman dahulu kala, kota ini pasti merupakan kota yang besar di Divine Beast Origin. Itu adalah kota sunyi besar, kekuatan utama dari Divine Beast Origin di zaman kuno. Ada pagoda pemurnian tubuh primordial yang tersisa di kota ini. 9 neter menunjuk ke arah kota kuno dan reruntuhan. Mu Chen mengangguk sebelum melihat wilayah ini dengan matanya berkontraksi. Sepertinya kekuatan daya tarik pagoda pemurnian tubuh primordial ini cukup besar. Dalam persepsinya, dia bisa merasakan aura kuat yang bersiul dari cakrawala yang jauh dan tujuan orang-orang itu adalah pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Lebih jauh lagi, selain dari aura mereka yang dengan cepat bergegas, Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia melihat kota yang hancur. Ada beberapa gelombang energi spiritual dan seseorang pasti telah mencapai tempat ini. MHM. Ketika Mu Chen merasakan getaran energi spiritual di kota, ekspresinya tiba-tiba berubah, sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke suatu arah. Ada beberapa garis panjang di cakrawala. Lebih jauh lagi, garis-garis itu bergerak ke arah mereka seolah-olah mereka telah merasakan keberadaannya. Dengan demikian, suara angin yang berhembus segera bergema di langit di atas mereka. Haha, aku bertanya-tanya siapa itu, jadi itu adalah Nine Nether. Tidak ada kabar tentangmu selama bertahun-tahun, aku bahkan berpikir kalau kau telah gagal. Ketika beberapa siluet itu muncul, tawa manja seorang gadis bergema. Meskipun suaranya indah, kata-katanya sangat kasar. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, wajahnya langsung berubah menjadi dingin. Ketika dia mengangkat kepalanya, senyum mengejek muncul. Liu Qing, sepertinya kamu masih belum bisa melupakan kekalahanmu dariku. Mu Chen mengangkat kepalanya juga dan melihat 4 siluet muncul di langit di depan mereka. Di antara keempat siluet itu, ada seorang wanita berpakaian hijau. Dia memiliki sosok yang ramping dan menggerakkan dengan alis yang indah, terlihat agak menggoda. Hanya saja, saat ini, cahaya dingin melintas di matanya dari sanggahan Nine Nether. Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia melihat sekelompok orang ini. Jelas, dia bingung tentang asal-usul mereka. Tetapi menilai dari situasi saat ini, Nine Nether tampaknya memiliki keterlibatan yang mendalam dengan wanita berpakaian hijau bernama Liu Qing ini. Kakak Mu Chen, mereka dari klan Skyrock. Di masa lalu, klan Skyrock akan mengirim generasi muda mereka ke klan Nine Nether kami untuk berdebat, dan Liu Qing dikalahkan oleh kakak perempuan Nine Nether. Aku tidak pernah menyangka dia akan berpikiran sesempit ini, mengingat masalah ini dengan begitu jelas. Sementara Mu Chen bingung, Mo Ling berbisik dan nadanya tidak memiliki banyak kesan yang baik tentang Liu Qing. Klan Skyrock. Mu Chen tertegun, sebelum sedikit menganggukkan kepalanya. Itu adalah klan makhluk spiritual yang sama sekali tidak kalah dengan klan 9 Nether. Klan itu juga memiliki beberapa sejarah dan mereka memiliki garis keturunan dari Divine Beast Super, Gold Winged Rock. Setelah membangkitkan garis keturunan itu, mereka akan memiliki potensi yang tak terbatas. Aku tidak pernah menyangka, 9 Nether, bahwa mulutmu akan menjadi lebih hebat setelah sekian lama. Saat Mu Chen dan Mo Ling berbicara, Liu Qing dengan dingin tersenyum saat dia menatap Mu Chen dan alisnya terangkat. Saya sebelumnya mendengar kabar bahwa Anda telah membentuk ikatan tautan darah dengan seorang manusia. Aku yakin dia pasti orangnya, kan?
Dia memeriksa Mu Chen dengan kebanggaan di matanya dan sedikit jijik. Penguasa kelas 6. Kamu bahkan berani membawanya ke Divine Beast Origin dengan kekuatannya. Sepertinya dia cukup penting bagimu, tapi kamu harus berhati-hati. Jika dia mati di Divine Beast Origin, kamu mungkin harus dimakamkan bersamanya, Nine Nether. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, alisnya berkerut dengan kilatan cahaya dingin di matanya. Namun, dia hanya memandang Liu Qing dengan acuh tak acuh. Dia tidak kehilangan ketenangannya setelah diejek, tetapi niat buruk muncul di hatinya untuk gadis ini. Jika ada kesempatan, dia pasti akan memberinya pelajaran yang baik. Liu Qing memandang Mu Chen dengan ketidakpedulian dan kilatan keheranan di matanya, yang pasti berasal dari ketenangan yang ditunjukkan oleh yang terakhir, yang bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seseorang seusianya. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Jika kamu berpikir bahwa pelajaran sebelumnya yang aku ajarkan tidak cukup, aku bisa menemanimu bermain kapan saja. 9 Nether dengan dingin berkata. Benarkah? Sudut mulut Liu Qing melengkung saat dia menoleh dan melihat seorang anggota klan di sampingnya. Kakak Zhong Teng seharusnya sudah sampai di pagoda pemurnian tubuh sekarang, kan? Haha. Dengan kecepatan kakak Zhong Teng, sulit untuk menemukan lawan untuknya di antara penguasa kelas 7. Pakar klan Skyrock itu tersenyum saat dia melihat ke arah kelompok Mu Chen dengan ekspresi senyum namun bukan senyum. Zhong Teng. Ketika Nine Nether mendengar nama itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan matanya dengan sedikit ketakutan di matanya. Melihat reaksinya, Mu Chen tidak bisa menahan perasaan ragu, jadi dia mengirimkan suaranya ke Mo Ling, siapa Zhong Teng. Mo Ling mengerutkan alisnya. Kulitnya tidak terlalu bagus. Zhong Teng adalah pemuda yang paling menonjol dalam generasi muda klan Skyrock. Dikatakan bahwa dia telah membangkitkan garis keturunan rock bersayap emas dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia pernah bertarung dengan seorang jenius dari klan Phoenix dan tidak kalah dengan mereka, ketenarannya sangat hebat di antara generasi muda alam binatang spiritual. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, barulah dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran mengapa Liu Qing menunjukkan penampilan yang begitu tak kenal takut, jadi dia mengandalkan fakta bahwa dia memiliki seseorang yang mendukungnya. Ketika Liu Qing melihat Nine Nether terdiam, dia tidak bisa menahan senyum puas. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, sampai dia tertawa kecil, sepertinya tujuanmu juga pagoda pemurnian tubuh. Itu bagus, pada saat itu. Aku akan menyuruh kakak Zhong Teng untuk mengurus kalian. Kata-kata, jaga, ditekankan dan semua orang di sini mengerti alasan di baliknya. Lihat siapa yang berkokok. Mu Chen mengangkat alisnya dan dengan acuh tak acuh berbicara. Liu Qing tertegun, sebelum dia marah dengan kata-kata Mu Chen sampai-sampai wajahnya menjadi pucat. Tak lama kemudian, dia mengatupkan giginya dan memelototi Mu Chen, lalu dengan dingin tersenyum. Kuharap kamu masih bisa tersenyum saat melihat kakak Zhong Teng. Setelah dia berbicara, dia tidak bisa diganggu untuk tinggal di sana lebih lama lagi dan berubah menjadi seberkas cahaya, lalu dengan cepat melintasi cakrawala, menuju kota yang hancur. Melihat siluet mereka yang menjauh, Mu Chen menyipitkan matanya dengan ringan. Zhong Teng. Mereka berharap orang itu tidak menghalangi kesempatan mereka menuju pagoda. Jika tidak, Mu Chen tidak akan peduli dari mana dia berasal. Dia tidak akan bersikap lunak sedikit pun. Bab 984 Pengumpulan. Setelah rombongan Liu Qing menyerbu ke kota besar dan hancur, mereka berempat tidak menunda lebih lama lagi dan dengan cepat bergerak keluar, berubah menjadi 4 garis cahaya, dan menyerbu ke kota yang hancur. Ketika mereka berempat menyerbu ke dalam kota yang hancur, perasaan tak terbatas berhembus dan pemandangan di depan mata mereka membuat mereka terpesona. Samar-samar, sebuah kota kuno yang sangat besar muncul di hadapan mereka. Bangunan-bangunan di kota itu menjulang tinggi hingga ke awan, penuh dengan keliaran dan siluet yang tak terhitung jumlahnya melesat di cakrawala, sementara langit dan bumi dipenuhi oleh auman binatang buas yang mengguncang. Raungan bergema di dekat telinga mereka dan mata kelompok Mu Chen berkedip. Pemandangan tak terbatas di depan mereka menghilang dan kota di depan mereka telah berubah menjadi reruntuhan yang compang-camping, memenuhi mata mereka. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang dan tahu bahwa pemandangan itu adalah pemandangan sisa yang tidak bisa bertahan terlalu lama dan hanya bisa dirasakan oleh orang lain. Sayang sekali untuk kota yang begitu megah. Mu Chen menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota yang begitu megah. Dibandingkan dengan ini, kota-kota di bawah domain Great Havenlaw mereka terlalu kecil. Tempat ini, bagaimanapun juga, pernah menjadi kekuatan puncak di Divine Beast Origin. 9 Nether menganggukkan kepalanya. Dalam hal kekuatan, bahkan mungkin klan 9 Nether mereka mungkin tidak akan bisa menang melawan bekas kota sunyi agung ini.
Jadi, orang bisa mengetahui kekuatan menakutkan yang dimiliki kota ini. Meskipun mereka kuat, mereka masih tidak bisa menghindari takdir kehancuran. Mu Chen dengan lembut menghela nafas. Bagi dunia seribu besar, klan iblis benar-benar merupakan bencana. Sementara mereka berdua berbicara, mereka tidak berhenti dan garis-garis cahaya terbang melintasi cakrawala, dengan cepat menuju ke pusat kota ini. Mereka semua merasakan gejolak yang sangat sunyi datang dari arah itu. Jelas, hanya pagoda pemurnian tubuh primordial yang tertinggal yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Ayo pergi. Kelompok Mu Chen memiliki kilatan di mata mereka dan kecepatan mereka tiba-tiba meledak, sebelum mereka melesat melintasi angkasa. Hampir setengah jam kemudian, mereka secara bertahap memperlambat kecepatan mereka. Gemerisik. Keempat siluet mereka muncul di atap sebuah bangunan batu yang compang camping. Ketika mereka muncul, mata mereka tertuju ke depan dan mereka melihat tanah yang halus. Tanah di sini tidak rusak seperti di tempat lain di kota ini. Tanahnya cukup terawat dengan baik dan semua ini jelas karena adanya pagoda kuno berbintik-bintik yang diam-diam berdiri di tengah-tengah area ini. Pagoda ini berwarna abu-abu gelap, dengan ukiran-ukiran yang sangat kuno di permukaan pagoda. Seolah-olah terbentuk secara alami. Berdiri di area ini, meskipun tidak terlalu megah, namun nafas mereka membeku saat melihatnya. Gelombang tekanan yang mengerikan melanda, yang membuat mereka merasakan sakit yang samar-samar pada tubuh mereka, membuat mereka merasa seperti sedang dihancurkan. Ini adalah pagoda pemurnian tubuh primordial. Mu Chen melihat ke arah pagoda kuno ini dan merasakan tekanan yang melonjak. Tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi panas. Bahkan tanpa dia memasukinya, hanya dengan mendekatinya saja sudah membuatnya merasakan darah dan dagingnya mendidih. Perasaan ini hampir membuatnya kehilangan kendali dan menyerbu masuk. Namun, dia masih dengan kuat menahan diri. Meskipun pagoda berbintik-bintik di hadapannya sepertinya telah mengalami waktu yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan perasaan compang camping, Mu Chen masih bisa merasakan betapa menakutkannya itu. Jika dia dengan paksa menerobos masuk, dia mungkin akan langsung menjadi abu. Belum lagi kamu, bahkan penguasa bumi yang lebih rendah tidak berani sembarangan menyerbu ke pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Nine Nether sepertinya telah melihat melalui pikiran di benak Mu Chen dan mengingatkan. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, hatinya tersentak. Meskipun dia bisa merasakan betapa menakutkannya pagoda pemurnian tubuh ini, dia tidak pernah menyangka bahkan penguasa bumi tidak akan berani menyerbu dengan sembarangan. Sepertinya dia telah meremehkan bangunan kuno ini. Tapi itu juga sesuai dengan ekspektasinya, karena pagoda pemurnian tubuh ini dibuat dari sumber daya yang sangat besar oleh kekuatan puncak itu. Jadi, bagaimana mungkin tidak terlihat menakutkan? Jika tidak, bagaimana mungkin pagoda itu bisa bertahan sampai hari ini, ketika seluruh Divine Beast Origin dalam kondisi compang camping? Sepertinya pagoda pemurnian tubuh primordial ini telah menarik cukup banyak orang. Tatapan Mo Feng beralih dari pagoda pemurnian tubuh, dia menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Ketika Mo Feng menyapu pandangannya ke sekeliling, Mu Chen sudah merasakan tatapan tajam melesat di wilayah ini, yang menyelimuti mereka. Alis Mu Chen bergerak-gerak, sebelum dia melihat ke arah beberapa tatapan yang sangat ganas dan melihat empat siluet di puncak yang hancur. Tubuh keempatnya kokoh seperti menara besi, mengenakan baju besi hitam dan aura tidak menyenangkan yang pekat terpancar dari mereka. Mata mereka berwarna merah tua dan kula badak yang hitam pekat dan sedikit melengkung ada di dahi mereka. Seolah-olah kula itu bisa menembus ruang angkasa, terlihat sangat tajam. Mereka adalah anggota klan badak iblis. Saya tidak pernah menyangka mereka akan berada di sini. Klan ini berspesialisasi dalam kultivasi tubuh fisik dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat mereka bertarung dengan orang lain, mereka akan menjadi seperti iblis gila. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. 9 Nether melihat juga dan berkata. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Bahkan dengan jarak di antara mereka, mereka masih bisa merasakan empat tubuh kuat yang mungkin bisa menghancurkan gunung dengan gerakan mereka. Di antara keempatnya, yang memimpin bahkan lebih menakutkan. Yang memimpin seharusnya adalah jenius dari klan badak iblis dari generasi yang lebih muda, Han San. Nine Nether menyapu pandangan sekilas pada sosok berbaju hitam terkemuka dan berbisik, orang ini telah melangkah ke alam berdaulat kelas 7 dan dengan fisiknya yang kuat, kekuatan bertarungnya sangat luar biasa. Saat dia berbicara, wajah Nine Nether berubah menjadi sedikit suram, karena dia tahu bahwa bahkan dengan semua kekuatannya, dia mungkin hanya bisa bertarung setara dengan Han San. Mu Chen sedikit menyipitkan matanya. Han San ini benar-benar sosok yang tangguh. Di barat seharusnya klan Bangau Api. Itu klan kera Dracula di sana. Klan Bangau Sky Eater. Nah, itu pemandangan yang spektakuler.
Mo Feng menyapu pandangannya, yang berubah menjadi lebih serius. Ketika Mu Chen mendengar nama-nama klan itu dari Mo Feng, alisnya bergerak-gerak tak terkendali. Mereka adalah klan binatang spiritual dengan ketenaran yang layak di dunia seribu dewa, dan dia tidak pernah menyangka mereka semua akan berkumpul di sini. Sepertinya akan ada pertempuran sengit kali ini dalam kompetisi untuk memperebutkan kesempatan di dalam pagoda pemurnian tubuh primordial. Saat Mu Chen menghela nafas, tatapannya tiba-tiba berubah ketika dia merasakan tatapan sombong yang tiba-tiba diarahkan dan menyelimuti mereka berempat. Mu Chen, Nai Neter, Mo Feng dan Mo Ling telah merasakan hal ini dan mereka melihat ke arah itu. Di atas sebuah bangunan yang hancur berdiri 5 siluet. Liu Qing dan 3 orang lainnya yang sebelumnya berselisih dengan mereka berada di antara kelompok itu. Jelas, mereka berlima berasal dari klan Skyrock. Jika itu masalahnya, maka yang memimpin mereka seharusnya adalah orang jenius dari klan Skyrock yang dibicarakan Liu Qing, Zhong Teng, bukan. Saat dia memikirkannya, Mu Chen mengalihkan pandangannya. Berdiri di hadapan Liu Qing adalah seorang pria. Berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggung. Dia tidak memiliki sosok yang kuat. Sebaliknya, dia bahkan terlihat agak kurus. Tapi di bawah ekspresinya yang acuh tak acuh, ada gelombang kesombongan yang tak bisa disembunyikan yang terpancar darinya, yang membuat banyak ahli di wilayah ini menatapnya dengan, kurang lebih, ketakutan di mata mereka. Mu Chen memandang Zhong Teng dan sedikit menyipitkan matanya. Dari yang terakhir, dia memang merasakan aura berbahaya. Orang ini jelas tidak lebih lemah dari Han San dari klan Badak Iblis. Zhong Teng mengarahkan pandangannya ke atas dan suaranya yang samar bergema, beberapa tahun yang lalu, generasi muda klan Skyrocku dan klan 9 Netebird-mu telah berdebat, sementara aku sedang dalam kultivasi terpencil, sehingga memungkinkan klan 9 Netebird-mu menang. Tapi jangan khawatir, jika ada kesempatan, saya secara pribadi akan mencari beberapa ajaran dan melihat apakah klan 9 Netebird benar-benar mampu. Ketika Nai Neter mendengar kata-katanya, tatapannya berubah menjadi dingin dan dia dengan dingin berkata, Anda dipersilakan untuk mencoba kapan saja. Zhong Teng dengan dingin mencibir, tapi dia tidak berbicara lagi. Dia sedikit memejamkan matanya. Tatapannya hanya tertuju pada 9 Neter dan Mo Feng. Adapun Mu Chen dan Mo Ling, keduanya secara alami diabaikan olehnya. Di belakang Zhong Teng, Liu Qing melihat pesta Mu Chen dengan bangga. Dia pasti berpikir bahwa klan 9 Netebird sudah ditakdirkan. Sepertinya akan ada pertempuran sengit di pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Nai Neter telah menarik kembali matanya juga, sebelum melihat sekeliling dan perlahan berkata. Belum lagi Zhong Teng, bahkan para jenius lain dari klan binatang spiritual adalah pesaing yang sangat kuat. Mu Chen sedikit menganggukkan kepalanya. Meskipun para ahli telah berkumpul seperti awan di sini, dia tidak takut. Meskipun hanya seorang penguasa kelas 6, harga untuk meremehkannya adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Semuanya jenius, tapi dia tidak takut. Mu Chen menarik pandangannya, karena dia tahu bahwa meskipun para ahli berkumpul seperti awan di tempat ini, mereka semua memikirkan urusan mereka sendiri. Tapi saat pagoda pemurnian tubuh primordial dibuka, para ahli di wilayah ini akan menunjukkan taring mereka. Pada saat itu pasti akan menjadi episode pembantaian. Mu Chen memejamkan mata dan beristirahat sambil menunggu dengan sabar. Waktu berangsur-angsur berlalu di bawah penantiannya yang sabar dan dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Setelah setengah hari, lebih banyak klan binatang spiritual telah tiba dan, pada saat ini, lebih banyak siluet telah memenuhi wilayah ini. Tetapi bahkan jika jumlah orang bertambah, tempat ini masih sunyi. Hanya saja siapapun bisa merasakan bau busuk darah yang perlahan-lahan muncul. Tiba-tiba, seberkas cahaya matahari bersinar dari cakrawala setelah beberapa waktu berlalu. Sinar matahari itu seperti nyala api yang bersiul dan jatuh ke bagian atas pagoda yang berbintik-bintik. Pada saat ini, para ahli dari berbagai klan binatang spiritual telah meledak dengan gelombang energi spiritual yang kuat di sekitar mereka saat mereka membumbung tinggi ke langit. Mata Mu Chen yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat ini dengan ketajaman di pupil hitamnya. Pagoda pemurnian tubuh primordial akhirnya dimulai. Bab 985 10 tahap penerimaan. Sinar matahari turun dari langit dan ketika jatuh ke atap pagoda, seluruh pagoda batu kuno itu tampak mendesis dengan api. Lapisan kilauan beredar pada permukaannya dengan gelombang fluktuasi yang sangat tua dan menakutkan. Bagaikan binatang buas, sesuatu perlahan-lahan terbangun di dalam pagoda batu. Semua orang di wilayah ini telah merasakan getarannya dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan pupil mata mereka dengan keterkejutan yang mendalam. Getaran yang dipancarkannya sungguh menakjubkan.
Namun demikian, keterkejutan itu hanya berlangsung sekejap saja, sebelum akhirnya menghilang dan digantikan oleh ekspektasi yang pekat dan ekstase. Itu karena peristiwa aneh itu berarti pagoda pemurnian tubuh primordial akan dibuka. Gemuruh. Di bawah banyak tatapan yang memanas, pagoda pemurnian tubuh primordial mengeluarkan suara rendah sebelum tanah di sekitar pagoda mulai retak. Setelah itu, 10 tahap batu kuno muncul dari dalam tanah. Tahap-tahap batu itu dipenuhi dengan rune yang dalam dan rune itu berkedip-kedip dengan kilau samar dan untaian cahaya yang sangat tipis terlihat menyebar, yang terhubung ke pagoda pemurnian tubuh primordial. Ketika 10 tahap batu muncul, keributan telah terjadi di wilayah ini dan Nine Nether juga mengerutkan alisnya. Sebenarnya hanya ada 10 tahap penerimaan untuk pagoda pemurnian tubuh primordial kali ini. Tahapan penerimaan. Apa artinya? Mu Chen memandang para ahli yang gempar saat dia bertanya dengan bingung. Tahapan penerimaan sebenarnya berarti kuota yang tersedia untuk memasuki pagoda pemurnian tubuh primordial. Satu tahap hanya dapat menerima satu orang. Yang juga berarti hanya ada 10 orang yang dapat memasuki pagoda pemurnian tubuh primordial ini. 9 Nether tanpa daya berkata, terakhir kali, ada 20 tahap penerimaan. Saya tidak pernah berpikir bahwa hanya akan ada setengahnya kali ini. Mata Mu Chen berkontraksi begitu dia mengerti kata-kata Nine Nether. Dengan jumlah tahap penerima yang lebih kecil, kuota untuk pagoda pemurnian tubuh primordial akan semakin langka. Dengan begitu banyak ahli di sini yang mengincarnya, dia pasti harus membayar mahal untuk mendapatkan satu tahap penerimaan. Mu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling. Dia bisa merasakan atmosfer di wilayah ini tiba-tiba tegang. Cahaya dingin berkedip-kedip di mata para ahli dan ketika mereka melihat klan lain, niat membunuh melonjak di hati mereka. 10 tahap penerima dengan tenang duduk di sekitar pagoda pemurnian tubuh primordial. Seiring dengan kemunculan mereka, klan binatang spiritual yang bersemangat tiba-tiba menjadi diam dengan dingin. Mu Chen mengerutkan alisnya dengan ringan. Meskipun dia juga menyimpan angan-angan untuk dapat dengan mudah memasuki pagoda pemurnian tubuh primordial, menilai dari situasi saat ini, 10 tahap penerima tampaknya membutuhkan pertumpahan darah sebelum seseorang dapat dengan kuat berdiri di atasnya. Karena hanya ada 10 tahap penerima, saya khawatir ada perubahan dalam rencana kita. Nine Nether menatap Mu Chen, Mo Feng dan Mo Long saat dia berkata dengan suara rendah. Di antara 10, tidak mungkin bagi kita untuk menempati semuanya. Belum lagi peluang kita untuk sukses, bahkan jika kita berhasil, itu akan menjadi bencana dan bukan keberuntungan. Mu Chen, Mo Feng dan Mo Ling menganggukkan kepala. Jika mereka masing-masing bisa mendapatkan tahap, maka para jenius lain dari klan binatang spiritual pasti akan memerah matanya. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin dikeroyok oleh pasukan lain. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan satu tahap pun dan harus mundur dalam keadaan menyedihkan. Oleh karena itu, mereka harus melepaskannya saat ini. Saya sarankan kita bertujuan untuk mendapatkan 2 tahap penerima. Akan lebih baik jika kita bisa mengizinkan 2 orang memasuki pagoda pemurnian tubuh, itu akan menjadi hasil terbaik. 2 tahap. Mu Chen sedikit merenung. Jika itu masalahnya, maka hanya 2 di antara mereka yang bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki pagoda pemurnian tubuh primordial, sementara 2 lainnya menunggu di luar. Jika itu masalahnya, itu akan terlalu tidak adil bagi 2 orang lainnya. Bagaimanapun, tidak ada yang mau menyerah pada kesempatan ini. Saya sarankan Mo Feng dan Mu Chen merebut tahap, sementara saya dan Mo Ling membantu dari samping. Aku ingin tahu apakah kalian punya pendapat lain. 9 Nether melirik mereka bertiga dan sedikit tersenyum. Mu Chen tertegun ketika mendengar kata-katanya dan merasa tersentuh di dalam hatinya. Itu karena, menurut keadaan normal, seharusnya dia dan Mo Feng yang merebut tahap. Bagaimanapun, keduanya adalah penguasa kelas 7 yang asli, sehingga mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan tahapan. Namun, Nine Nether memberikan jatahnya kepada Mu Chen. Jelas, dia berniat untuk memberikan kesempatan pagoda pemurnian tubuh primordial kepadanya. Dia jelas tahu bahwa kesempatan pagoda pemurnian tubuh primordial sangat penting baginya. Mo Feng dan Mo Ling tertegun saat yang pertama melihat ke arah Mu Chen. Para tetua telah mengatakan bahwa Anda akan menjadi orang yang membuat keputusan. Karena Anda telah memutuskan, maka Mo Ling dan saya secara alami tidak memiliki pendapat. Meskipun kekuatan Mu Chen tampaknya hanya berada di alam berdaulat kelas 6, Mo Feng samar-samar tahu bahwa Mu Chen telah menyembunyikan cukup banyak kekuatan setelah beberapa hari interaksi terakhir ini. Jadi, dia tidak keberatan dengan saran Nine Nether. Selain itu, Nine Nether adalah orang yang memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Mu Chen, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Hehe.
Kakak Mu Chen, kamu harus melakukan yang terbaik. Mo Ling terkekeh. Terima kasih. Mu Chen menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan berkata sambil merasa agak tersentuh. Mengenai Nine Nether, dengan hubungan mereka, secara alami tidak perlu bagi mereka untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di antara mereka. Namun, dia telah memutuskan di dalam hatinya bahwa di Divine Beast Origin, dia harus membantu Nine Nether mendapatkan darah ilahi burung abadi untuk menyempurnakan garis keturunannya. Meskipun mereka telah memutuskan, suasana di wilayah ini masih menemui jalan buntu, tapi semua orang tahu bahwa ini tidak akan berlangsung lama. Itu memang seperti yang diharapkan semua orang. Kebuntuan ini berlangsung selama beberapa menit, sebelum Hansan dari klan Badak Iblis perlahan berjalan keluar dan menyapu tatapan ganasnya, sebelum suaranya yang agak tajam bergema, karena semua orang tidak ingin menjadi orang yang memulai ini, maka biarkan klan Badak Iblis saya yang melakukannya. Setelah dia berbicara, siluetnya meledak dan mendarat dengan keras di tahap penerima, sebelum dia menyapu tatapan garangnya ke sekeliling, sambil mengirimkan aura yang tidak menyenangkan. Dia seperti badak purba yang tidak menyenangkan. Saya, Hansan menginginkan tahap penerima ini. Jika ada di antara kalian yang tidak mau, datang dan tantang saya. Berdiri di atas tahap penerima, dia dengan dingin berkata. Hansan berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil memancarkan aura sombong. Mata para ahli di sekitarnya tiba-tiba berubah. Semua orang di sini adalah elit generasi muda di antara klan mereka, jadi mereka sangat sombong, membuat mereka tidak mungkin diintimidasi oleh Hansan. Jadi, ketika Hansan menyelesaikan kata-katanya, sebuah teriakan dingin bergema, "Huff, aku sudah lama mendengar tentang dirimu yang sombong, Hansan. Hari ini, klan Gajah Iblis saya akan mencobanya." Boom! Sosok yang menjulang tinggi turun dari langit dan ke tahap penerima, yang menyebabkan tanah bergetar hebat. Semua orang mengarahkan pandangan mereka untuk melihat sosok hitam besar, ditutupi dengan tato kuno yang bermekaran dengan cahaya, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menggetarkan langit. Orang itu memegang sebuah tongkat hitam pekat. Tongkat itu sangat padat, menyebabkan retakan muncul di tanah, yang terbuat dari bahan yang luar biasa, saat tongkat itu menyentuh tanah. Itu sebenarnya adalah kejeniusan klan Gajah Iblis, Sukun. Dikatakan bahwa dia telah melangkah ke alam berdaulat kelas 7, dengan kekuatan bawaan yang bisa memindahkan gunung. Jika kedua klan bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi. Saat orang itu muncul, dia langsung menarik banyak suara terkejut. Mereka pasti menyadari bahwa orang yang muncul itu bukanlah orang yang mudah ditebak. Tidak heran mengapa dia berani naik dan menantang Hansan. Klan Gajah Iblis. Hansan sedikit mengerutkan matanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia tiba-tiba menginjak kakinya, menyebabkan tanah retak dan aura tidak menyenangkan keluar. Sosoknya seperti badak purba yang tidak menyenangkan saat dia menyerang dengan serangan ganas, memulai pertempuran. Boom! Gelombang kejut energi spiritual yang tak terbatas dan dahsyat langsung meledak di tahap penerima ini. Pertarungan keduanya segera menyebabkan kebuntuan di wilayah ini terpecah dan semua ahli tidak bisa menunggu lagi. Oleh karena itu, satu demi satu energi spiritual yang kuat membumbung tinggi ke langit dan, dalam sekejap, ada beberapa siluet yang meledak, sebelum mereka menyerbu ke arah tahap penerima yang lain. Ayo bergerak. Ketika Nine Nether melihat situasi saat ini, dia mengeluarkan raungan rendah dan, di saat berikutnya, mereka berempat telah terbang keluar, terpecah menjadi dua faksi dan mendarat di dua tahap penerima terdekat. Siluet Mu Chen dengan cepat muncul di tahap penerima, berdiri tanpa bergerak di bawah semua tatapan terkejut. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan sedikit memejamkan matanya saat berdiri di tahap penerima seperti patung. Nine Nether berdiri di langit tahap penerima dengan energi spiritual yang tak terbatas menyapu tubuhnya. Api ungu melonjak dan suhu yang sangat tinggi secara langsung menyebabkan atmosfer di dekatnya menguap. Api yang sombong telah menyebabkan banyak ahli mengangkat alis mereka, menyebabkan keraguan muncul di mata para ahli yang ingin merebut tahap penerima itu. Kultivasi anak nakal itu hanya pada tingkat penguasa kelas 6. Dia benar-benar berani menduduki tahap penerima, dia hanya merayu kematian. Anak nakal itu tampaknya adalah manusia. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam Divine Beast Origin? Tidak tahu apa yang dilakukan klan 9 Nether, mereka bahkan membantu anak nakal itu mendapatkan tahap penerima. Hanya tahu bagaimana cara meminjam bantuan seorang wanita, sungguh tidak berguna. Banyak tatapan diarahkan ke atas, sebelum suara-suara mengejek dingin bergema. Terhadap suara-suara yang menghina itu, Mu Chen tetap teguh dengan mata terpejam tanpa bergerak. 9 Nether benar-benar ingin membantu manusia itu mendapatkan tahap menerima. Tidak jauh dari sana, di antara pesta klan Skyrock, Liu Qing terkejut saat menyaksikan adegan ini.
Tak lama kemudian, dia mengejek, Nine Nether benar-benar bermimpi. Belum lagi kultivasi anak nakal itu hanya pada penguasa kelas 6, tidak mungkin baginya untuk menjaga tahap penerima itu. Selain itu, bahkan jika dia berhasil memasuki pagoda pemurnian tubuh, mungkin juga akan sulit baginya untuk mendapatkan panen. Dia benar-benar bodoh. Lebih jauh lagi, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melindungi anak itu dengan kekuatannya sendiri? Berdiri di samping Liu Qing, Zhong Teng dengan acuh tak acuh memandangi 9 neter yang mengesankan, sebelum dia dengan tenang membuka mulutnya di bawah tatapan Liu Qing yang bersemangat. Aku akan pergi dan mengusir 9 neter. Kamu akan berurusan dengan manusia itu. Klan Skyrock kita akan mengambil tahap penerimaan ini. Hanya seorang penguasa kelas 6, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pria berjubah merah itu menyeringai dan cahaya ganas berkedip-kedip di matanya, sebelum fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya. Jelas, dia juga telah melangkah ke alam penguasa tingkat ke-7. Zhong Teng menganggukkan kepalanya, sebelum dia melangkah maju dan muncul di hadapan 9 neter, yang memiliki api ungu berkobar di sekelilingnya. Pria bernama Zhong Yan mendarat di tahap penerima Mu Chen, menatap yang terakhir dengan ejekan, seolah-olah dia sedang melihat mangsa. Mu Chen sepertinya telah merasakannya, karena dia sedikit membuka matanya untuk melihat Zhong Yan dengan acuh tak acuh, sebelum dengan lembut menjentikkan 10 jarinya dan cahaya spiritual terbang keluar yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang sebelum berintegrasi ke dalam tahap penerimaan.